Halo Gemini, oke kita ketemu lagi dan kali ini aku akan melakukan general reading nih buat kamu. Kita bahas tentang energi umum di minggu kedua ya. Nah ini nanti bisa resonate, bisa juga belum. Energinya juga dapat vice versa atau terbolak-balik ya. Jadi aku mohon buat teman-teman Gemini dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataan aku, oke? Oke, kita lihat ya. Oh, Gemini. So, oke. Kita tarik dulu around ini ya sekitar 6 kartu aja deh. Kita ambil 6 kartu dulu buat awal. Aku lihat mungkin beberapa dari kamu ya. Ini kayak berada dalam mode bertahan ya, kayak ada energi menjaga apa yang sudah kamu miliki, kamu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, mungkin sebagian merasa capek ya, tetapi kayak belum pengen menyerah. Nah, mungkin di sini juga aku ngerasa masih waspada sih kamu ya, karena mungkin pernah dikecewakan oleh seseorang atau situasi. Mungkin kamu juga lebih menahan diri untuk tidak terlalu terbuka kepada orang lain. Dan mungkin juga kamu berusaha menghemat tenaga gitu ya, waktu atau mungkin uang karena merasa harus lebih hati-hati gitu kan. Aku rasa ini kayak seperti aku tuh sudah sejauh ini gitu loh, masa mau menyerah sekarang sih gitu. Nah, menjaga diri tuh penting banget, tetapi jangan sampai ketakutan itu membuat kamu menutup semua peluang yang sebenarnya baik buat kamu ya. Oke, kalau untuk kerjaan nih guys, aku merasa ada energi ketidakjelasan yang perlahan tuh mulai bergerak menuju kepastian ya. Nah, mungkin saat ini kamu tuh belum melihat gambaran besarnya, tapi kayak ada dorongan untuk tetap maju meskipun semua jawaban tuh belum tersedia. Mungkin akhir-akhir ini kamu tuh kayak menunggu kabar ya, mungkin kabar interview atau hasil seleksi kerja yang belum keluar gitu. Atau mungkin kamu mendapatkan tugas baru misalnya, dan mungkin tanpa arahan yang benar-benar jelas ya. Dan kamu merasa bingung dengan arah karir atau usaha yang sedang kamu jalani. Kayak tiba-tiba harus kayak mengambil keputusan cepat di tengah situasi yang belum pasti gitu ya. Atau malah kamu sedang mengurus perpindahan kerja, mutasi atau perubahan besar dalam usaha gitu. Jadi ya nggak semua perjalanan itu dimulai dengan peta yang lengkap ya. Kadang kamu tuh baru melihat arah yang jelas setelah berani melangkah lebih dulu gitu. Oke, aku lihat untuk keuangan di sini tuh ada fase menunggu, evaluasi, dan mungkin rasa khawatir terhadap kondisi finansial ya. Mungkin ada yang merasa pemasukan tuh belum sesuai harapan, atau mungkin sedang berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan gitu. Mungkin bisa jadi nih, ada yang lagi nunggu gajian, pembayaran proyek, atau komisi, atau uang yang belum cair gitu ya. Atau mungkin kamu merasa pengeluaran tuh lebih banyak ya daripada biasanya. Kayak harus menunda pembelian sesuatu, karena mungkin prioritas kebutuhan lain ya, atau kamu mulai menghitung ulang anggaran bulanan agar tetap cukup sampai akhir bulan gitu ya. Atau mungkin merasa cemas melihat saldo atau kondisi keuangan saat ini gitu ya. Jadi kayak fase sempit itu nggak selalu berarti kegagalan ya. Terkadang apa ya, kayak ini tuh adalah masa untuk menata ulang strategi sebelum kondisi menjadi lebih baik gitu ya. Jadi minggu ini fokus pada apa yang kamu kendalikan ya, yang bisa kamu kendalikan, dan pengelolaan yang bijak hari ini tuh bisa menjadi alasan kondisi keuangan yang lebih stabil di kemudian hari ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang single, pacaran, dan yang sudah menikah. Oke. So, kalau yang aku lihat nih buat yang single dulu ya. Dari kartu ini
Aku lihat ada energi tarik ulur ya, dan mungkin kebingungan dalam urusan perasaan. Nah, bisa jadi ada lebih dari satu pilihan, atau kamu sendiri masih menimbang gitu ya. Masih menimbang apakah ingin membuka hati atau tetap fokus pada hal yang lain terlebih dahulu. Dan aku lihat di sini ada dua orang yang mendekat dan kamu bingung memilih. Dan hari ini aku merasa kayak apa ya? Kamu tuh pengen punya pasangan. Besok kayak merasa lebih nyaman sendiri gitu. Nah, seseorang memberi perhatian nih kayaknya ya. Ayo siapa nih? Tetapi kamu tuh kayak masih ragu apakah dia tuh serius ataukah tidak ya. Atau malah di sini kamu masih mencoba menyeimbangkan urusan cinta ya. Dengan pekerjaan, mungkin kuliah, atau kehidupan pribadi gitu. Ya nggak apa-apa jika belum punya semua jawabannya sekarang ya. Yang penting jangan membuat keputusan hanya karena takut sendirian atau karena tekanan dari lingkungan, oke? Okay? Kalau yang udah nikah, sorry, yang pacaran, aku lihat agak datar atau stagnan gitu. Jadi nggak selalu berarti buruk sih ini ya, tapi ada energi komunikasi yang terasa lebih kaku, lebih logis daripada romantis. Atau salah satu pihak tuh sedang fokus pada pikirannya sendiri sih kayaknya ya. Aku lihat chat tetap berjalan, tapi terasa lebih formal atau seperlunya aja. Aku lihat juga pasangan sedang sibuk kerja ya di sini, mungkin kuliah atau mengejar target tertentu sehingga terlihat lebih dingin gitu. Kayaknya ada hal sih yang sebenarnya pengen dibicarain tapi kayak terus ketunda. Iya nggak sih guys? Oke, hubungan tuh apa ya? Terasa tenang, namun kurang momen romantis dibanding biasanya gitu. Kadang ya, hubungan tuh tidak membutuhkan drama atau kejutan yang besar. Yang dibutuhkan tuh adalah komunikasi yang jujur dan konsisten agar tidak muncul jarak yang tidak perlu gitu ya. Buat yang udah menikah, aku ngeliat di sini energinya tuh cukup hangat ya. Ada kedewasaan emosional, rasa peduli, dan usaha untuk menciptakan kenyamanan dalam hubungan. Nah, ada rasa syukur juga nih, kepuasan terhadap sesuatu yang mungkin telah dicapai bareng ya. Oke, jadi kayak akhir-akhir ini mungkin yang sudah nikah ini kayak lebih menikmati waktu santai bareng keluarga setelah rutinitas yang padat gitu ya. Atau kayak merasa lebih tenang karena kondisi rumah tuh mulai stabil lagi gitu. Oke, jadi kebahagiaan dalam rumah tangga tuh nggak selalu datang dari hal yang besar ya, Gemini. Mungkin seringkali justru hadir dari momen sederhana, mungkin makan bareng, ngobrol sebelum tidur, atau merasa didengar nih oleh pasangan kalian. Jadi hargain hal-hal yang sudah ada di dalam hubungan. Rasa syukur itu bisa menjadi pondasi yang menguatkan rumah tangga di tengah berbagai kesibukan dan tantangan. Ingat ini baik-baik, oke? Baik, Gemini aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, salam-salam buat semuanya.